pembahasan mengenai ADMR dari tahun lalu, my friends. Dan kalau kita lihat ADMR bisa menjadi salah satu emiten yang diperhatikan ya untuk tahun ini, my friends ya. Kalau misalnya my friends perhatiin, jadi kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat ADMR ini punya potensi cerita yang cukup menarik, bukan cukup menarik sih, sangat menarik sebenarnya apabila semuanya itu berjalan sesuai dengan ekspektasi dan timetable dari manajemen. Jadi ketika kita bahas ADMR di tahun lalu, kita bahas mengenai potensi operasi dari smelter yang dimiliki sama ADMR ya. Jadi kalau misalnya my friends cari archive-nya di tahun lalu, cerita mengenai operasi mulai dijalankannya si smelter aluminium ini itu harusnya akan memberikan dampak yang signifikan. Seberapa besar sih sebenarnya? Sebenarnya agak susah diprediksi karena kalau kita baca dari penjelasan manajemen, ekspektasinya itu mereka akan mulai outputnya di akhir tahun 2025 karena memang benar-benar baru banget mulai beroperasi di akhir tahun 2025 itu kurang lebih sekitar 100.000 ton ya. Ekspektasi dinaikkan di tahun 2026 ini kapasitas atau utilisasi pabriknya itu akan meningkat secara signifikan, di mana ekspektasinya itu bisa sampai dengan 500.000 ton, bahkan lebih, bahkan sampai 1 juta ton, dan output maksimal itu akan kerasa di tahun 2027, my friends. Tapi baik lagi, kalau seandainya my friends berpikir akan baru 2027 outputnya benar-benar maksimal, kenapa kita nggak tunggu tahun 2027? Kalau my friends perhatiin secara seksama, setiap saham yang narasinya mulai berjalan, yang ekspektasi dari manajemennya mulai berjalan sesuai dengan timetable-nya, cepat atau lambat pasarnya akan merespon. Ya, jadi kalau my friends nunggunya nanti ketika outputnya sudah benar-benar sesuai dengan ekspektasi 100%, ya most likely harganya udah nggak di harga sekarang sih ya, apabila berjalan dengan lancar nih semuanya my friends ya. Resiko-resikonya apa aja yang harus diperhatikan? Selain memang batu bara metalurginya, kita sudah tahu ya bisnisnya mungkin tidak ada potensi kenaikan yang signifikan secara pertumbuhan, double digit atau mungkin triple digit ya. Tapi kalau yang dari aluminium ini harusnya bisa sangat-sangat besar nih. Jadi kalau misalnya kita hitung secara sederhana outputnya itu bisa sampai 100.000 atau bahkan sampai 500.000 ton per tahun dengan harga aluminium yang kalau my friends perhatiin tren ini terus mengalami kenaikan, ini harusnya bisa memberikan dampak yang besar terhadap pendapatan si ADM ini sendiri nih my friends, bahkan bisa 30-40% nih kalau sampai berjalan sesuai dengan ekspektasi dan harga aluminiumnya di harga-harga saat ini. Nah, cerita seperti ini, berita seperti ini akan menjadi salah satu perhatian utamanya kita karena ketika ada perubahan-perubahan apalagi di atas ekspektasi, otomatis harga sahamnya akan lebih naik secara signifikan lagi my friends. Tapi my friends juga harus ingat ya, resikonya juga cukup besar nih untuk tipikal saham cyclical seperti ini. Kalau ntar tiba-tiba harga aluminium yang mengalami penurunan atau mungkin agak mundur operasionalnya, ini pasti akan berimbas juga kepada ekspektasi revenue si ADMR ini sendiri. Nah, kalau ditanya apakah ADMR ini bisa menjadi salah satu yang menarik untuk diperhatikan tahun 2026, melihat dari narasi yang ada, apalagi semuanya berjalan dengan sesuai dengan ekspektasi manajemen, jawabannya iya nih my friends. Meskipun harus diingat ya, volatilitas pasti juga akan sangat tinggi dan kadang-kadang kita butuh waktu sampai benar-benar saham itu bergerak tuh my friends. Jadi kalau my friends lihat, pertama kali kita bahas itu di tanggal 9 Desember, turun dulu, seperti biasa ya, habis kita bahas turun dulu, baru beberapa 1-2 minggu kemudian baru akhirnya mengalami kenaikan. Jadi agak butuh waktu nih my friends. Tapi baik lagi, sejauh ini narasinya ini salah satu yang on track dan bisa my friends perhatiin.